Hai, welcome back to my channel, channelnya Mahasiswa. Di video kali ini aku akan bahas tentang uji non-parametrik. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu gak ketinggalan informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Jadi di video sebelumnya kan aku udah bahas tentang uji normalitas, juga uji parametrik. Nah, tapi kan teman-teman banyak yang tanya, itu kan uji parametrik, kalau non-parametrik kayak gimana? Nah, aku akan bahas di video ini. Yang pertama aku akan kasih tahu sebenarnya uji non-parametrik itu apa. Nah, jadi uji non-parametrik adalah uji statistik untuk data yang diasumsikan tidak terdistribusi normal dan variansnya tidak sama. Jadi kalau misalnya datanya sudah teruji nih, hasil uji normalitas tadi ternyata datanya terdistribusi normal, variansnya juga sama, langsung aja pakai uji parametrik. Tapi kalau misalnya ternyata tidak memenuhi kaidah untuk yang uji parametrik tadi, maka dilakukan uji yang non-parametrik ini. Kalau uji parametrik tadi lebih digunakan untuk penelitian yang kuantitatif, nah kalau untuk yang non-parametrik ini bisa digunakan untuk kuantitatif maupun kualitatif. Kalau penggunaan uji non-parametrik di data kualitatif biasanya untuk menguji hipotesis data yang kategorikal. Nah, kalau tadi uji parametrik punya beberapa keunggulan, apakah uji non-parametrik juga punya keunggulan? Yap, tentu saja uji non-parametrik juga punya keunggulan. Yang pertama yaitu uji non-parametrik lebih mudah dipahami dan diujikan dibandingkan yang non-parametrik tadi. Yang kedua, uji non-parametrik ini lebih kuat untuk menguji statistik data yang tidak terdistribusi normal. Jadi kalau misalnya data tidak terdistribusi normal, tadi kan agak lemah dan tidak akurat ya kalau diuji pakai yang uji parametrik. Jadi mending diuji pakai non-parametrik, hasilnya akan lebih akurat. Kemudian uji non-parametrik juga lebih tahan terhadap pelanggaran asumsi homogenitas varians. Jadi tadi kan di parametrik ada persyaratannya harus homogen, setiap variansnya harus terdistribusi normal. Nah, yang nggak lolos di parametrik itu masuk ke uji non-parametrik. Tapi meskipun seperti itu, uji non-parametrik punya kelemahan diantaranya yaitu uji non-parametrik tidak sesensitif uji parametrik tadi. Emang uji parametrik lebih ribet, lebih sulit dipahami, tapi lebih sensitif hasilnya dibandingkan uji non-parametrik. Selanjutnya, uji non-parametrik ini punya daya uji yang lebih rendah dibandingkan uji parametrik, karena itu butuh data yang lebih besar dibandingkan data yang dibutuhkan untuk uji parametrik. Ya, masing-masing punya keunggulan dan kelebihan, tapi menurutku yang paling sederhana adalah kamu ketika memperoleh data, coba deh uji normalitas dulu, dan kalau misalnya hasilnya tidak terdistribusi normal, langsung ke uji non-parametrik ini. Hasilnya juga bisa akurat sama seperti akuratnya menggunakan uji parametrik, meskipun ya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya. Selanjutnya yaitu untuk uji non-parametrik ini ada cuma satu macam atau ada beberapa macam. Jawabannya adalah ada beberapa macam dan kamu bisa memilih tergantung dengan kebutuhan kamu. Jadi kalau misalnya teman kamu pakai uji parametrik misalnya yang Kruskal-Wallis, terus apakah aku harus pakai itu juga atau aku bisa pakai yang Mann-Whitney atau seperti apa? Nah, kamu harus tahu dulu datamu seperti apa, tingkat signifikansinya mau yang seperti apa, terus juga ada pengelompokan di datamu atau enggak, kemudian jenis datanya seperti apa, dan asumsi apa yang kamu butuhkan. Jadi setiap data dan setiap hasil penelitian itu butuh treatment khusus, nggak bisa disamain sama penelitian teman-temanmu. Pilihan uji non-parametrik yang pertama yaitu uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan rata-rata antara dua kelompok yang datanya tidak terdistribusi normal. Jadi kalau tadi di uji parametrik kita punya uji T atau t-test. Nah, kalau misalnya di non-parametrik kita punya uji Mann-Whitney. Pilihan uji non-parametrik yang kedua yaitu uji Kruskal-Wallis. Nah, kalau Kruskal-Wallis ini perbedaannya dibandingkan yang Mann-Whitney adalah dari segi jumlah kelompoknya. Kalau untuk uji yang Kruskal-Wallis ini untuk mengetahui perbedaan rata-rata antara 3 kelompok atau lebih, tapi untuk data yang tidak terdistribusi normal. Nah, jadi kalau misalnya di parametrik tadi kita punya uji ANOVA, kalau di non-parametrik kita punya uji Kruskal-Wallis. Yang selanjutnya ada uji chi-square. Kalau uji chi-square ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara 2 atau lebih distribusi frekuensi. Yang selanjutnya ada uji Spearman. Kalau uji Spearman ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 2 variabel ordinal. Oke, segitu aja. Kalau kamu punya pertanyaan lain bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Kalau kamu pengen tahu tentang apa itu uji normalitas, bisa tonton di video ini. Dan kalau kamu pengen tahu tentang apa itu uji parametrik, juga kamu bisa tonton di video yang ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.